Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu bukan? Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Bu Nunung akan mengajarkan kalian tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Sebelumnya, kalian dapat membuka buku tema kalian halaman 5. Sebelum masuk ke ciri-ciri makhluk hidup, Bu Nunung ingin bertanya, apa saja makhluk hidup ciptaan Allah? Itu ada 3. Ada yang tahu? Yang pertama adalah manusia, yang kedua hewan, dan yang ketiga adalah tumbuhan. Jadi makhluk hidup ciptaan Allah itu ada 3 ya. Bu Nunung ulangi lagi. Yang pertama manusia, kedua hewan, dan yang ketiga tumbuhan. Selanjutnya, ayo kita buka halaman 5. Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas. Apa yang dimaksud dengan bernafas? Bernafas yaitu mengambil atau menghirup oksigen dan mengeluarkan atau menghembuskan karbon dioksida. Bu, lalu bagaimana biar kita tahu kalau manusia itu sedang bernafas? Mudah sekali. Pertama, perhatikan Bu Nunung. Dekatkan telunjuk kalian. Tapi ingat ya, dengan catatan tangan kalian harus benar-benar bersih. Cuci tangan dulu sebelumnya. Telunjuk kalian dekatkan di hidung kalian. Nah, di situ kayak ada hembusan angin. Nah, itu membuktikan bahwa kalian sedang bernafas. Ada juga untuk membuktikan kalau manusia sedang bernafas. Lihat perut kalian. Perut kalian itu naik turun. Nah, itu membuktikan kalau kalian sedang bernafas. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah bergerak. Manusia pasti tentunya bergerak. Ini benar sedang bergerak. Terus hewan itu juga pasti bergerak. Tumbuhan itu emang bergerak. Kalian ini ya, tumbuhan itu selalu menghadap ke arah sinar matahari. Misal, matahari kan terbitnya dari timur kan ya. Tumbuhan kalian, coba deh, kalau nggak percaya praktekkan tumbuhan kalian hadapkan ke arah barat. Nanti suatu hari tanaman kalian itu akan berubah ke arah timur. Karena apa? Tumbuhan itu selalu menghadap ke cahaya matahari. Seperti itu. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga adalah memerlukan makanan. Semua pasti makhluk hidup itu memerlukan makanan. Contohnya kita pasti kalau mau berangkat sekolah kita sarapan. Sarapan itu termasuk makanan ya. Nah, kalau tidak ada makanan, manusia itu pasti akan lemas. Lama-lama nggak makan itu kita akan mati. Seperti tumbuhan kalau tidak disirami itu juga akan mati. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yang keempat menanggapi rangsang. Kemampuan makhluk hidup memberi tanggapan rangsang disebut iritabilitas. Itu maksudnya seperti apa, Bu? Gini, jadi misal di sini Bu Nunung punya murid ya yang namanya Mbak Natasha. Misal Bu Nunung manggil Natasha, nah Mbak Natasha ini apa namanya menjawab, apa Bu? Nah, itu termasuk menanggapi rangsangan. Paham? Selanjutnya, makhluk hidup. Ciri makhluk hidup yang kelima adalah tumbuh. Kita nggak mungkin ya, contohnya Bu Nunung dilahirkan sama ibunya Bu Nunung nggak langsung sebesar ini. Pasti dari bayi dulu. Bayi kan kecil ya, nah lama-lama karena Bu Nunung sering dikasih makan, nah lama-lama Bu Nunung tumbuh menjadi seperti ini. Selanjutnya, ciri makhluk hidup yang keenam adalah berkembang biak. Berkembang biak merupakan kemampuan dari makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Hewan dan tumbuhan berkembang biak dengan cara berbeda-beda. Contohnya kucing. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, ketika kucing melahirkan anak, kucing tersebut sedang melakukan berkembang biak. Paham ya? Ada lagi, misal ayam. Ayam itu kan bertelur. Nah, ketika ayam
sedang bertelur itu ayam sedang berkembang biak. Selanjutnya, ciri makhluk hidup yang ketujuh adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tempat hidup makhluk hidup dapat melakukan aktivitas disebut habitat. Seperti manusia. Manusia itu habitatnya di mana? Di rumah. Terus contoh lagi, ikan. Ikan itu hidupnya kan di air. Kalau ikan kalian bawa ke daratan yang tanpa ada air, ikan itu akan mati. Seperti halnya manusia. Manusia kan hidupnya di darat. Di darat, kalau manusia tinggal di air tanpa bantuan selang pernafasan, manusia lama-lama akan mati. Seperti itu. Selanjutnya, ciri makhluk hidup yang ke-8 adalah memerlukan suhu tertentu. Jadi gini, ada hewan, contohnya penguin ya. Penguin itu hidupnya di daerah kutub. Karena kenapa di kutub? Di kutub itu kan udaranya sangat dingin. Nah, itu sangat cocok untuk tempat hidup penguin. Apalagi ya? Terus beruang kutub. Apalagi ya yang hidup di daerah yang bersuhu dingin? Coba nanti kalian bisa cari-cari di Google atau di YouTube. Selanjutnya, ciri makhluk hidup yang ke-9, mengeluarkan zat sisa. Nah, contohnya ya, manusia itu mengeluarkan zat sisa. Seperti kalau kalian sedang berolahraga, itu pasti mengeluarkan keringat. Terus ketika kalian buang air kecil, mengeluarkan urin. Terus lagi, ketika kalian sedang buang air besar, mengeluarkan feses. Nah, itu termasuk mengeluarkan zat sisa. Nah, itu tadi penjelasan dari ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang Bu Nunung kasih pertanyaan. Yang pertama, apakah matahari merupakan makhluk hidup? Yes, betul sekali. Matahari itu bukan makhluk hidup. Karena matahari tidak bernafas, tidak berkembang biak, apalagi ya, tidak bertumbuh. Sedangkan yuk, soal yang kedua, apakah gajah termasuk makhluk hidup? Ya, betul sekali. Gajah termasuk makhluk hidup karena gajah termasuk golongan hewan, sedangkan hewan termasuk makhluk hidup. Selanjutnya, apakah dinosaurus termasuk makhluk hidup? Yaps, betul sekali. Dinosaurus termasuk makhluk hidup. Selanjutnya, soal yang terakhir. Apakah batu merupakan makhluk hidup? Yaps, betul sekali. Batu bukan merupakan makhluk hidup. Karena batu tidak bernafas, tidak bergerak, dan tidak tubuh. Itu tadi ya materi penjelasan dari ciri-ciri makhluk hidup dari Bu Nunung. Di sini di halaman 9 ada soal 1 sampai 10. Tolong dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Sekian pembelajaran Bu Nunung pada hari ini. Insya Allah kita sambung lagi. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Bu Nunung mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.